Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis data multivarian. Di sini kami akan mereview artikel pertama berjudul Empowering Leadership and Creativity and Work Effort and Elucidation through the Psychological Empowerment and Self-Leadership of the Millennial Generation, atau tuh bisa disebut artinya itu memberdayakan kepemimpinan dalam kreativitas dan upaya kerja. Penjelasan mulai pemberdayaan psikologis dan diri kepemimpinan generasi milenial. Nah, jadi di sini saya akan mereview artikel 1 dari pendahuluan. Nah, dari pendahuluan ini pendahuluan artikel ini tuh membahas pentingnya kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di era bisnis disruptif dengan menyoroti kepemimpinan yang memberdayakan sebagai model yang relevan. Jadi di sini bisnis disruptif itu adalah model bisnis yang berfokus pada inovasi untuk menciptakan produk atau layanan baru atau mengubah yang sudah ada gitu. Nah, inovasi ini tuh bertujuan untuk mengubah produk atau layanan tersebut tuh lebih mudah untuk diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, terus tuh kepemimpinan ini juga dianggap mampu untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas baik secara individu maupun organisasi dibandingkan dengan struktur hierarki tradisional. Nah, hierarki tradisional ini tuh adalah struktur organisasi yang berbentuk piramida dengan aliran informasi dan keputusan dari atas ke bawah. Nah, dalam hierarki tradisional ini, organisasi itu biasanya memiliki 3 tingkat manajemen nih. Nah, yaitu dari atas, menengah, dan bawah. Nah, struktur organisasi hierarki tradisional itu umumnya kayak dewan direksi, kepala eksekutif, eksekutif lain yang masih ada di bawahnya, kayak ada kepala eksekutif, kepala keuangan, informasi, dan lain-lain kayak gitu. Nah, artikel ini tuh juga menyoroti generasi milenial karena kan judulnya generasi milenial ya, sebagai mayoritas tenaga kerja di negara berkembang seperti Indonesia yang dikenal aktif dan kreatif. Nah, penelitian mengenai dinamika kerja dan kreativitas generasi ini tuh terus berkembang gitu, menjadikan penerapan kepemimpinan itu yang memberdayakan para para milenial ini sebagai area penelitian menarik dan penting gitu, karena mayoritas kan tenaga kerja di Indonesia itu kebanyakan masih dipegang oleh generasi milenial kayak gitu. Terus tuh generasi milenial itu tuh digambarkan sebagai mayoritas tenaga kerja di negara berkembang kayak Indonesia. Nah, mereka tuh dikenal karena karakteristik mereka yang aktif dan kreatif. Nah, artikel ini tuh juga menyatakan bahwa penelitian ini tuh tentang dinamika kerja dan kreativitas generasi milenial terus menarik perhatian para peneliti. Artikel ini tuh juga menunjukkan bahwa penerapan literatur pemberdayaan pada generasi milenial itu merupakan bidang minat yang sedang berkembang saat ini. Jadi, secara keseluruhan dari pendahuluan ini tuh peneliti itu menyoroti pentingnya untuk pemberdayaan kepemimpinan dalam menumbuhkan kreativitas dan upaya kerja, khususnya tuh khususnya di kalangan angkatan kerja milenial yang menjadi fokus dari penelitian ini seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari saya itu saya, terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan sampel karyawan generasi milenial yang bekerja di bisnis rintisan digital di Indonesia. Jadi datanya itu dikumpulkan menggunakan survei berbasis web dan pengambilan sampel secara purposif diterapkan dengan 2 kriteria. Yang pertama itu menjadi pekerja aktif di bisnis rintisan digital di Indonesia dan lahir pada tahun 1980-an hingga 2000-an untuk mematuhi kelompok generasi milenial. Penelitian ini juga membagi responden menjadi 2 jenis pekerjaan. Mereka yang bekerja di bidang teknologi informasi atau TI dan mereka yang tidak bekerja di bidang TI
atau dalam kurungnya itu karyawan dari divisi fungsional lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu metodologi. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan desain survei. Nah, jadi sampelnya itu terdiri dari 113 karyawan yang bekerja di perusahaan startup digital Indonesia. Jadi, kuesioner yang digunakan itu mencakup beberapa skala yang telah teruji untuk mengukur variabel-variabel sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu ada kepemimpinan yang memberdayakan. Jadi ini tuh mengukur sejauh mana sih pemimpin memberikan otonomi, dukungan, dan kepercayaan kepada karyawan. Yang kedua itu pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan ini tuh mengukur perasaan karyawan tentang kontrol, kompetensi, dan makna dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga itu kepemimpinan diri. Jadi ini tuh mengukur kemampuan individu untuk memimpin diri sendiri dan mengambil inisiatif. Yang keempat itu ada kreatif. Jadi ini tuh mengukur kemampuan karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kelima dan terakhir itu ada usaha kerja. Nah, jadi ini tuh mengukur tingkat usaha yang dikeluarkan karyawan dalam pekerjaan mereka. Oke, kita akan lanjut di pembahasan analisa statistik. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan yang memberdayakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberdayaan psikologis, yang pada gilirannya mempengaruhi kreativitas dan usaha kerja. Dan pada sini penulis itu juga menggunakan analisis varians yang dijelaskan VAF untuk menilai kekuatan mediasi yang menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis dan kepemimpinan diri berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan tersebut. Dan juga penelitian ini mengikuti metode pengaturan 10 kali untuk estimasi ukuran sampelnya, yang dimana sampel itu harus lebih besar dari 10 kali jumlah maksimum tautan model dalam atau luar yang menunjuk pada variabel laten apapun dalam model. Jadi ini jumlah total responden adalah 113 yang memenuhi ambang batas. Dan juga pada penelitian varians ini itu diuji untuk memeriksa mekanisme dari mediasi. Oke, selanjutnya yaitu analisa statistik. Yang pertama itu menguji pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap kreativitas kerja usaha. Setelah itu yang kedua itu adalah menguji pengaruh kepemimpinan yang memberdayakan terhadap kreativitas dan usaha kerja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penutup. Nah, dalam penelitian ini penulis mencatat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, seperti pengguna perspektif sumber tunggal atau karyawan untuk menilai perilaku pemimpin yang dapat menyebabkan bias. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian di masa depan untuk menggunakan sumber ganda. Contohnya itu seperti pemimpin dan karyawan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di satu sektor industri, sehingga penulis mendorong penelitian lebih lanjut di sektor lain untuk menguji generalisasi temuan. Kemudian kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pemberdayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kreativitas dan upaya kerja generasi milenial. Efek ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberdayaan psikologis dan kepemimpinan diri. Organisasi yang ingin meningkatkan kreativitas milenial sebaiknya menerapkan kepemimpinan yang mendukung otonomi dan pengembangan. Nah, jadi
Sekian dari kelompok 6 untuk review artikel 1. Terima kasih.